dari kelas 6A dengan NPM 18-10-63-10-50-168. Berikut hasil pemaparannya. Pada soal yang pertama, jelaskan pengertian tentang proses keputusan inovasi. Jadi ada seorang tokoh bernama Everett M. Rogers yang mengatakan bahwa proses keputusan inovasi adalah suatu proses yang dilalui oleh individu mulai dari pertama tahu adanya suatu inovasi. Kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap suatu inovasi tersebut. Nah, setelah itu individu tersebut menetapkan keputusan menerima atau menolak suatu inovasi, lalu mengimplementasikan inovasi tersebut, lalu yang terakhir yaitu mengkonfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Selanjutnya, yang kedua ialah apa saja yang menjadi faktor dari inovasi pendidikan. Nah, yang pertama itu adalah faktor kegiatan belajar mengajar. Nah, faktor kegiatan belajar mengajar ini dilakukan di sekolah, di mana yang menjadi kunci keberhasilan dalam pengolahan kegiatan belajar mengajar ini adalah kemampuan guru sebagai tenaga profesional. Nah, guru ini sebagai tenaga yang telah dipandang memiliki keahlian tertentu dalam bidang pendidikan. Nah, disertai tugas dan wewenang untuk mengolah kegiatan belajar mengajar agar dapat mencapai tujuan tertentu, yaitu tujuannya adalah mampu adanya perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Lalu selanjutnya yang kedua ialah faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, jadi faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan dari sistem pendidikan dan juga inovasi pendidikan itu adalah siswa, di mana siswa ini yang sangat berpengaruh terhadap proses inovasi, karena tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah untuk mencapai perubahan tingkah laku siswa. Jadi, siswa inilah sebagai pusat dari perhatian dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan berbagai macam kebijakan dari pendidikan. Lalu selanjutnya faktor eksternal yang memiliki pengaruh dalam proses inovasi pendidikan itu adalah orang tua murid. Nah, orang tua murid ini ikut mempunyai peranan dalam menunjang kelancaran proses inovasi pendidikan, baik sebagai penunjang secara moral dalam membantu dan mendorong kegiatan siswa untuk melakukan kegiatan belajar sesuai dengan apa yang diharapkan sekolah, maupun sebagai penunjang pengadaan dana. Nah, yang faktor internal dan eksternal itu seperti guru, administrator pendidikan, konselor, yang terlibat secara langsung dalam proses pendidikan di sekolah. Nah, yang penting untuk diketahui bahwa seorang yang akan merencanakan inovasi pendidikan itu harus memperhatikan berbagai faktor, apakah itu internal ataupun eksternal. Lalu yang ketiga adalah faktor dari sistem pendidikan, yaitu sistem pendidikan di Indonesia itu diatur yang dibuat oleh pemerintah. Nah, penanggung jawab sistem pendidikan di Indonesia ini adalah Departemen Pendidikan Nasional yang mengatur seluruh sistem berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah jelaskan mengapa proses inovasi membutuhkan waktu yang panjang. Seperti yang sudah dikatakan oleh Rogers yang pertama tadi, bahwa proses keputusan inovasi itu terdiri dari 5 tahap. Di mana tahap yang pertama itu adalah pengetahuan, di mana tahap ini pada saat individu itu mulai membuka dirinya terhadap adanya suatu inovasi. Nah, misalnya seseorang sedang menonton televisi. Nah, televisi tersebut menayangkan suatu iklan mengenai bimbel online. Nah, itu maka ada suatu inovasi yang akan diamati oleh seseorang tersebut. Nah, jadi ada proses mengamati pada tahap pengetahuan ini. Lalu yang kedua, tahap persuasi, yaitu sikap seseorang menyukai atau tidak menyukai terhadap inovasi tersebut. Nah, setelah seseorang tersebut mengamati iklan
iklan tentang bimbel online tersebut, maka ada rasa sikap yang ditimbulkan orang itu apakah dia menyukai atau tidak menyukai terhadap inovasi tersebut. Nah, lalu tahap yang ketiga itu adalah keputusan, yaitu jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarah untuk menetapkan atau menolak suatu inovasi itu. Jadi contohnya saat kita tadi memiliki rasa menerima atau menyukai, maka menerima suatu inovasi bimbel online tersebut, maka kita akan menerapkan inovasi tersebut. Nah, begitu juga sebaliknya, jika kita menolaknya, ya berarti kita tidak akan menerapkan inovasi tersebut. Lalu tahap yang keempat yaitu tahap implementasi, di mana proses keputusan inovasi ini terjadi apabila seorang sudah menetapkan inovasinya. Lalu tahap yang kelima yaitu tahap konfirmasi, di mana pada tahap ini seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya, dan ia dapat menarik kembali keputusannya jika memang yang diperoleh informasi ini bertentangan dengan informasi semula. Nah, semua tahapan ini tergantung pada tiap individunya, dia menolak atau menerima suatu inovasi. Nah, jadi suatu inovasi ini terjadi dengan berbagai pertimbangan. Nah, hal inilah yang mengakibatkan proses keputusan inovasi ini membutuhkan jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, soal yang keempat adalah sebutkan dan jelaskan ciri pokok keputusan inovasi yang membedakannya dengan keputusan lain. Jadi, ciri pokok keputusan inovasi serta perbedaannya dengan keputusan lain itu karena dimulai dengan adanya ketidaktentuan atau uncertainty tentang inovasi. Jadi, sesuatu yang tidak tentu, uncertainty ini memiliki banyak sekali kemungkinan bagi orang yang sedang mengamati suatu inovasi, baik dia memahami artinya, bentuknya, serta manfaatnya. Nah, dengan adanya informasi, ini akan mengurangi kebingungan di sekitar masyarakat, karena dengan adanya informasi ini berarti memperjelas arah suatu alternatif atau inovasi tertentu. Nah, contohnya di sini adalah seseorang harus mengambil keputusan untuk mengganti kompor minyak ke kompor gas. Nah, kompor gas ini sebelumnya belum pernah tahu tentang kompor gas. Jadi proses keputusan ini dimulai karena ketidaktentuannya tentang kompor gas. Apakah kompor gas ini lebih hemat dari kompor minyak? Apakah lebih murah atau bahkan lebih berbahaya? Maka perlunya adanya informasi agar mengurangi ketidaktentuan dan berani mengambil keputusan atas inovasi tersebut. Lalu selanjutnya yang kelima, jelaskan tahap permulaan dan implementasi. Menurut Zaltman, Duncan, dan Holbeck. Jadi ada tahap permulaan dan juga tahap implementasi, di mana tahap permulaan ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah langkah pengetahuan dan kesadaran. Nah, inovasi ini kan dipandang sebagai suatu ide, kegiatan, atau material yang baru diamati oleh penerima inovasi. Maka tahu adanya suatu inovasi itu menjadi masalah yang utama. Sebelum inovasi dapat diterima oleh calon penerima inovasi, maka harus sudah mulai menyadari bahwa ada inovasi, dan dengan demikian ada kesempatan untuk menggunakan inovasi dalam suatu organisasi. Lalu selanjutnya, langkah yang kedua adalah
langkah pembentukan sikap terhadap inovasi, di mana dalam tahap ini anggota organisasi itu membentuk suatu sikap terhadap inovasi. Yang pertama itu ada sikap terbuka dan juga ada sikap memiliki persepsi tentang potensi inovasi yang ditandai dengan adanya pengamatan. Jadi sikap terbuka itu ditandai dengan adanya kemauan anggota organisasi untuk mempertimbangkan inovasi, lalu mempertanyakan suatu adanya inovasi, dan yang ketiga merasa bahwa inovasi ini akan dapat meningkatkan kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsinya. Lalu yang kedua tadi sikap memiliki persepsi, dan ini dengan adanya pengamatan yang menunjukkan bahwa adanya kemauan bagi organisasi untuk menggunakan produk atau barang suatu hal inovasi. Lalu yang kedua itu menunjukkan organisasi telah pernah mengalami keberhasilan pada masa lalu dengan menggunakan inovasi. Lalu yang ketiga adanya komitmen atau kemauan untuk bekerja dengan menggunakan inovasi serta siap untuk menghadapi kemungkinan timbulnya masalah setelah menerapkan inovasi. Lalu selanjutnya pada tahap implementasi ini juga terbagi menjadi dua langkah. Yang pertama itu langkah awal atau permulaan dari implementasi. Nah, pada langkah ini organisasi mencoba menerapkan sebagai inovasi. Misalnya itu dekan memutuskan bahwa semua dosen itu harus membuat persiapan mengajar dengan satuan acara perkuliahan, maka setiap dosen ini akan mempersiapkan mengajarnya dengan model satuan acara perkuliahan ini. Lalu yang kedua itu ada langkah kelanjutan pembinaan penerapan inovasi. Jika pada penerapan awal telah berhasil, maka anggota itu telah mengetahui dan memahami adanya inovasi, serta dia akan memperoleh pengalaman dalam menerapkannya, maka tinggal melanjutkan dan menjaga kelangsungannya.